Nah, saya akan memperkenalkan sekarang narasumber kita secara singkat saja, karena nanti barangkali kalau ingin mengenal lebih dalam, Pak Joko dan Pak Bilio bisa menambahkan gitu ya. Nah, narasumber pertama kita ini Pak Joko Kurniawan. Saya kira untuk mahasiswa FEB UKSW akrab barangkali ya. Kenapa? Karena Pak Joko ini kan sudah beberapa kali mengisi seminar untuk berbagai topik di FEB UKSW. Nah, juga kayaknya nih calon mahasiswa MM UKSW ini. Pak iya, Pak. Nah, beliau ini CEO dari DK Consulting. Jadi DK ini Joko Kurniawan kalau saya tidak salah ya, consulting yang memberikan jasa konsultasi di khususnya marketing, service dan franchise. Nah, kita bisa lihat aktivitas Pak Joko itu sebagai kolumnis iya gitu ya, sebagai mentor, sebagai speakers di berbagai pertemuan. Jadi nggak salah nih kalau pada pagi hari ini dihadirkan Pak Joko. Nah, kemudian yang kedua nanti ada Pak Vileo. Pak Vileo ini kalau saya lihat ya, di sini kan kelahiran tahun 85. Jadi saya sudah mulai kuliah, Pak Vileo baru lahir. Bedanya satu generasi sendiri gitu. Tetapi Pak Vileo ini apa ya, berhasil menjalankan berbagai bisnis yang kalau kita lihat ini ada private laundry itu sudah dimulai tahun 2010 ya, kemudian ada Kremes Malioboro, dan yang paling terakhir ini adalah bebek Mropol. Ya, saya sudah ditraktir Pak Joko untuk mencicipi bebek Mropolnya dan itu luar biasa sekali. Nah, saya kira itu pemaparan singkat ya riwayat hidup dari narasumber kita untuk menghemat waktu nih, karena waktu sangat berharga bagi kita untuk mendengarkan paparan dari narasumber. Nah, langsung saja waktu yang pertama, sesi pertama saya berikan kepada Pak Joko untuk menyampaikan materinya kurang lebih 25 menit ya Pak. Untuk nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Vileo 25 menit juga. Silakan Pak Joko bisa mulai. Oke, terima kasih Bu Kumala, terima kasih khususnya untuk Bu Maria yang sudah mengundang saya sehingga akhirnya hari ini saya live di sini gitu. Setelah kita ketemu di Salatiga. Thank you Bu. Oke. Ya, Ini kita langsung mulai topiknya. Selamat pagi para dosen UKSW yang terhormat, teman-teman yang hari ini juga mengikuti acara ini semuanya. Saya boleh minta itu untuk share screen Bu? Anitia, ya, saya minta share screen ya. Oke. Oh, nggak bisa ya. Jadi lebih dari sana ya. Ya udah dari sana nggak apa-apa deh. Oke. Nggak ada pilihan menunya di sini. Oke, ya. Ya, oke. Next slide. Saya pikir ini nggak terlalu penting. Jadi nanti kalau mau calling saya silakan itu. Oke, kalau kita bicara tentang sukses. Sukses di dalam tanda petik hari ini saya persepsinya dua. Sukses ada yang suksesnya di masa muda, ada yang tetap berjiwa muda, tetap mulai bisnis. Maka saya kasih judulnya adalah Yes, Young Entrepreneur Success. Ya, oke, next. Ya, kalau kita memulai bisnis yang menarik. Jadi saya pengalaman saya sebagai konsultan begini. Banyak saya ketemu anak-anak muda, saya banyak ketemu juga dengan orang-orang tua yang baru akan memulai bisnisnya. Dan yang menarik adalah ketika memulai bisnis itu, apa sih yang harus dimulai pertama? Adalah untuk membuka di awalnya ini kadang susah gitu. Maka di sini ada sebuah gambar, start your business. Dan ketika kita akan memulai sebuah bisnis, pastinya adalah bisnis itu akan banyak gangguan-gangguan di tengah jalan. Jadi kalau ada yang mengatakan seorang coach atau seorang mentor, udah bisnis itu gampang banget, wes nggak usah dipikirin, gampang. Saya kok nggak yakin sebagai konsultan. Saya udah hampir 15 tahun saya nanganin klien, dari yang klien besar korporasi sampai klien-klien UKM, ternyata memang semua selalu ada
ada gangguan-gangguan di tengah jalan. Dan gangguan-gangguan itulah yang membuat bisnis kita jadi nantinya kuat. Kita menjadi pribadi yang kuat dan bisnis kita juga besarnya itu enak gitu. Menjadi besar soal gampang. Tetapi menjadi besar dan tetap bertahan itu bukan soal mudah. Next slide. Oke. Sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Itu kata Richard Branson. Dan saya selama menjadi konsultan saya yakin banget bahwa inilah loh yang paling penting. Yang paling penting itu ini. Kenapa? Kita mikirnya tuh selalu harus dari yang kecil, nggak usah dari yang besar-besar. Hampir semua bisnis yang saya tangani dari kecil. Ya, dari kecil dan menjadi besar, itu yang luar biasa. Dari yang mereka belum pernah memfranchise-kan bisnisnya, hari ini punya bisnis franchise, itu luar biasa. Dari yang dulu tidak bisa jualan franchise, hari ini jual franchise 4 miliar. Itu yang jadi menarik. Gitu. Ya, oke. Next. Oke. Kita lihat bicara tentang Dapur Solo. Kebetulan ini teman ya, Dapur Solo. Dapur Solo dimulai dari garasi. Jadi saya bilang gini, kalau bisnis kamu mau besar, mulainya jangan gede-gede gitu, dari garasi aja pasti sukses gitu. Kita tahu sejarahnya Dapur Solo ya, Nyonya Swan ya, dan Pak Heru Kumarga. Jadi ini bisnisnya dari kecil. Tapi dikelola dengan sangat baik, akhirnya punya outlet. Ini salah satu outlet beliau. Nah setelah punya outlet, setelah punya beberapa cabang, akhirnya ada private equity yang tertarik. Dibelilah bisnis ini. Wow, jadi besar. Hari ini kalau lihat di bandara ada Dapur Solo. Di sebelahnya Tawan, kebetulan ada Dapur Solo. Selalu dimanapun ada Dapur Solo. Kenapa? Karena berkembang dengan cepat. Kembali, startnya dari mana? Start from zero. From zero to hero. Jadi saya tunjukkan ini supaya apa? Supaya kita tuh berpikirnya gini. Ada teman-teman di situ terutama mahasiswa S1 ya. Kalau S2, S3 pasti sudah sangat lebih pengalaman. Mahasiswa S1 rata-rata berpikir begini pengalaman saya. Saya pernah melakukan survei. Mulai bisnis, Pak, orang tua saya nggak punya duit, Pak. Dan saya sekolah aja dapat beasiswa, Pak, orang tua saya nggak punya duit. Nah, ini kesalahan pertama yang paling fatal. Bisnis nggak butuh duit, gitu loh. Kalau Anda, artinya gimana, Pak, bisnis nggak butuh duit? Kalau ide Anda bagus banget, saya yakin nih, Bapak Ibu dosen UKSW pasti, yuk kita kembangin bareng yuk. Saya pun kalau ada bisnis bagus, yuk kita kembangin bareng. Gitu. Bahkan saya mementor anak-anak muda yang bisnisnya calonnya bagus untuk bisa saya kembangkan. Investor soal gampang. Bahkan ada yang nekat di pameran franchise internasional di Jakarta 2 tahun lalu sebelum COVID. Saya heran, kok booth-nya nggak ada ya? Kok cuma ada meja satu, lalu ada tumpukan proposal. Oh, ternyata dia jual proposal. Dan anehnya lagi, hari terakhir sebentar saya tanya, ada yang mau? Mau, Pak, katanya begitu. Jadi proposal pun bisa dijual ternyata. Tentang Dapur Solo. Ini beneran dari mulai ngulek gado-gado sendiri, sampai akhirnya semua terstandarisasi dengan baik, dan akhirnya menjadi Dapur Solo yang dibeli oleh private equity. Jadi mimpi bisnis ke depannya macam-macam. Ada dibeli private equity, kalau kita sudah istilahnya kalau anak itu kita sudah nggak mau kita timang-timang, kita yakin dia bisa dibesarkan orang lain yang lebih besar, tapi kebanggaan tetap berada dalam diri saya, private equity. Tapi kalau saya tetap pengen punya saham juga, bagaimana? IPO. Hari ini IPO, saya sering kemarin beberapa sebelum pandemi, saya roadshow di 6 kota, saya bicara soal go big. Apa yang saya mau katakan? Menjadi lebih besar, go bigger. Kenapa? Karena ternyata IPO kalau dulu cuma ada papan utama, lalu ada papan pengembangan, hari ini ada papan incubator. Dan ada teman saya satu orang yang sudah masuk ke papan itu dan mereka mendapatkan dana yang cukup besar. Namanya Pigijo. Ya, Pigijo. Pigijo itu dalam bahasa Manado artinya pigi. Pigi itu pergi, Jo. Jo, ayo Jo, come on Jo. Nah, itu ya, Pigijo. Dan bisa. Dan ini saya banyak lagi setup beberapa yang saya sedang dampingin untuk menuju ke IPO. Nah, ini menarik. Jadi bisa private equity, bisa IPO, bisa juga di-franchise-kan. Kayak nanti Pak Filio, saya tanganin beliau, dan akhirnya beliau bisa memfranchise-kan. Dan hari ini cabangnya, ada cabang pertama franchise yang dibuka di tengah pandemi di Semarang. Dan nanti mungkin tahun ini nambah 1 cabang lagi juga di Semarang. Ya, siapa tahu ini menginspirasi teman-teman Salatiga ya. Oke, next. Bicara tentang bisnis apapun, saya tidak yakin bahwa sebuah bisnis itu benar-benar real, the new idea. Ada. Saya tahun ini akan buka di Central Park dengan salah satu klien saya, sebuah
kopi yang dahsyat, yang belum pernah ada di Indonesia. Ya, saya nggak bisa cerita karena belum, dan ini masih secret, tapi saya mau katakan ini kopi yang belum pernah ada di Indonesia. Nah, teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 mungkin nebak-nebak, mau apa sih ini? Kok bisa ada satu produk kopi belum pernah ada? Padahal kopi itu pasti ya kenangan lah, janji jiwa lah, pasti kulo lah, pasti for lah, atau yang kecil-kecil banyak. Tapi enggak, ini kopinya beda. Sedikit berbeda dari kopi pada umumnya. Jadi ketika kita bicara tentang ATM, amati, tiru, modifikasi, sudah ini tetap harus dipakai. Ya, jadi jangan takut pakai ilmu ini. Kenapa? Kalau kita takut pakai ilmu ini, ya ini kan cuma niru doang. Masa saya S3 loh Pak, masa S3 saya niru sih? Pak, saya ini S2 Pak, lulusan terbaik UKSW Pak. Masa saya niru Pak? Tidak apa-apa niru. Yang penting adalah niru, setelah niru dimodifikasi. Jangan plek kalau bahasa Jawanya ya. Jangan asal sama. Jangan. Harus ada faktor pembedanya. Maka dimodifikasi. Dan modifikasi inilah yang akan membuat kita menjadi makin wow produknya. Next. Ya. Satu kata dari William Tanuwijaya dalam sebuah seminar kita bareng, saya dengerin dia, ternyata William ini bukan orang kaya loh, ya itu poinnya ya. Jadi yang mungkin teman-teman yang tidak suka membaca harus mulai baca ya. Jadi William itu bukan orang kaya, orang susah. Di bawah itu ada tulisan kecil saya adalah dulunya penjaga warnet William Tanuwijaya, sekarang adalah salah satu pemuda kaya di Indonesia. Apa yang ditanamkan dalam hatinya? Bermimpilah dengan mata terbuka. Karena nggak ada hal-hal besar yang dicapai kalau kita tidak bermimpi dengan mata terbuka. Jadi mimpinya harus dengan mata terbuka. Ini kata-kata menarik ya. Banyak kita mimpi sambil tidur. Jangan. Mimpinya harus dengan mata terbuka. Next. Kalau William bisa, mestinya kita juga bisa. Ya. Berikutnya ini adalah klien saya, Wakaka. Saya tidak sedang jualan, ya, tapi saya ingin tunjukkan. Ini loh produknya, ada fotonya ya. Ada gambar martabak, ada gambar Indomie, ada gambar sate taichan, ada gambar minuman-minuman modern, ada martabak. Sudah. Produknya on tidak. Tapi kita bisa jual franchise. Tapi keputusan manajemen kemungkinan besar tahun depan sudah tidak di-franchise-kan. Kemungkinan besar. Ya, sudah langsung akan dipegang oleh korporasi. Nah, bayangkan. Dan saya yakin ini kan menjadi nomor 1 di Indonesia. Kalau ketika saya pegang masih jadi nomor 2, saya pikir ini nanti akan langsung menjadi nomor 1. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena yang lain yang nomor 1 mulai tidak fokus. Nomor 1-nya siapa jangan disebutkan ya. Oke, next. Selanjutnya ini bebek meropol ya, yang nanti akan di-share oleh Pak Avilio. Bentuknya kayak gini, bentuknya biasa, makanan street food, tapi nanti luar biasa. Next, nanti Pak Avilio aja yang cerita ini. Ya, hari ini yang saya mau katakan adalah tentang bagaimana tip menuju sukses. Sukses dalam berbisnis. Karena apa? Kadang-kadang kita banyak sekali yang kita baca, sukses itu apa sih? Nah, hari ini saya nggak bicara soal materi manajemen, tapi saya bicara soal memotivasi. Karena apa? Karena saya banyak megang klien, dan klien saya itu sukses gara-gara ini, begitu. Kalau nggak punya ini, nggak sukses pasti. Oke, next. Yang pertama, yang paling penting dalam bisnis adalah punya semangat yang tinggi. Ini terpenting. Kenapa Pak ini penting? Yes, kalau nggak punya semangat, yang lain nggak keluar. Nah, itu poinnya. Jadi kalau dikit-dikit baru coba dikit loyo, coba dikit loyo, coba dikit nyerah, coba dikit putus asa. Ini banyak terjadi di Semarang, ya. Saya sebut Semarang karena saya sering ke Semarang akhir-akhir ini. Banyak anaknya orang kaya di Semarang yang dikasih modal sama papa mamanya oleh orang tuanya 2 miliar. 1 miliar sampai 2 miliar. Bukalah karena mau yang mentereng, bukalah kafe kopi. Bukalah kafe kekinian. Tapi nggak punya semangat. Kenapa nggak punya semangat? Uangnya gratis dari papanya. Maka di sini yang mungkin ada yang sudah jadi papa mama, ya kalau mau ngasih modal ya boleh-boleh aja. Tapi kalau mau dicicil akan lebih baik gitu supaya semangatnya keluar ya. Supaya kalau hilang
tetap harus tanggung jawab gitu ya. Oke, tapi tega nggak ya anak sendiri Pak? Nggak tega. Ya, itu pilihan. Oke, semangatnya mesti tinggi. Kayak semangatnya Kolonel Sanders ya, yang nggak pernah menyerah. Dan semangatnya orang-orang sukses Indonesia hari ini. Next, tip kedua adalah bisa menentukan tujuan. Menetapkan tujuan. Tujuannya apa? Nanti kalau kita tanya silakan tanya sama Pak Viryo. Tujuannya apa sih Pak Viryo? Kenapa sekarang punya kremes? Kenapa sekarang punya bebek meropol? Kenapa sekarang punya? Tujuannya apa? Anda mesti punya tujuan. Tujuannya saya menjadi bisnis kuliner terpopuler di Indonesia. Saya ini mau jadi raja kuliner loh. Saya mau jadi raja pendidikan di Indonesia. Teman saya yang ngelola Ohio, itu benar-benar mau jadi raja pendidikan. Kenapa? Dia punya les lukis, kalau tahu merek Ohio ya di Semarang dan Jawa Tengah ada. Dia punya Shane, dia punya untuk yang balet, dia punya yang lain. Jadi semua yang berhubungan dengan anak, bahkan termasuk Montessori, dia bawa. Dia bikin programnya. Karena tujuannya jelas. Semuanya ke pendidikan. Tips ketiga adalah punya strategi yang tepat. Nah, semangat sudah ada. Betul? Tujuan akhir sudah ada. Seperti saya nyetir dari Jakarta, tujuan akhir saya sampai Salatiga. Supaya saya kenal sama Bu Maria, supaya saya ditraktir sama Bu Komala. Jelas. Tujuannya jelas. Sehingga nyetir tuh enak, wah enak nih, ngebut nih. Wah, sampai sana dikasih makan gratis nih, gitu ya. Nah, berikutnya apa? Strategi. Nah, bicara strategi. Kalau kita bisnis, tapi kita strateginya nol, mau menang, nggak mungkin. Maka strategi bisnis tetap bagaimanapun jadi penting. Dan saya hari ini nggak bicara strategi, karena apa? Teman-temannya udah dahsyat ya, kuliah S1, S2, S3 di sebuah kampus yang luar biasa, Universitas Kristen Satya Wacana yang dapat apa rankingnya unggulan. Wah, nggak gampang tadi Bu Komala katakan ya. Ya, banggalah kuliah di UKSW ya. Oke, berikutnya strategi keempat, berkumpul dengan orang sukses. Ini penting. Apa? Saya ini menetapkan diri tiap seminggu sekali harus ketemu orang sukses. Ya, ketemu CEO. Ketika saya punya acara radio, saya undang CEO. Supaya apa? Supaya saya itu ketularan juga, gitu ya. Sama. Teman-teman semua harus ketemu orang sukses. Orang sukses itu senang kalau ada yang belajar. Biasanya ya, yang nggak senang tuh kalau yang OKB, orang kaya baru dan nanggung dan nggak sukses-sukses amat gitu. Tapi orang sukses biasanya suka menjadi mentor. Maka Anda harus kumpul sama mereka. Anda mungkin tidak dapat ilmu strategi kayak ilmu manajemen, tapi Anda dapat soal apa? Wawasan dia, soal daya juang dia yang dahsyat. Orang sukses. Nomor 5. Membangun sistem. Nah, jadi kalau sudah punya itu lalu ngapain? Harus bangun sistem. Apa itu sistem? Simple. Sistem adalah bicara tentang apakah bisnis saya ini bisa jalan ketika saya tidak ada di tempat. Apakah bisnis saya bisa buka cabang di kota Manado yang jauh di sana? Apakah bisnis saya dari Salatiga bisa nggak buka di kota Makassar? Kalau bisa, itu berarti Anda punya sistem. Tapi baru buka sesama Salatiga, yang satu di jalan Diponegoro, yang satu di jalan lain, yang satu berantakan. Ada datang, yang satu beres, satu ikut berantakan. Maka Anda nggak punya sistem. Maka Anda seorang doer, bukan leader. Dan Anda pasti nggak pernah membangun sistem. Membangun sistem itu membangun pemipaan. Membangun agar apa? SOP-nya jelas. Ya, SOP-nya jelas. Oh, cara marketingnya jelas. H-1 mau ngapain, H+1 mau bergerak apa, H+30 mau berinovasi apa harus ada. Itulah sistem. Jadi kalau kita punya sistem yang baik, sebuah sistem yang baik itu contohnya sistem franchise. Maka Anda bisa jual demikian mahal kayak WKK tadi 4 miliar pun laku. Karena kita punya yang namanya sistem. Yang keenam adalah, kita bicara tentang yang keenam, bangun tim. Nah, singkat-singkat ya, bangun tim. Artinya apa? Kalau mau besar, Anda tidak boleh menjadi Superman, menjadi Superwoman, yang Anda merasa Anda saja yang bisa. Nggak bisa. Harus bangun tim. Harus mencetak leader baru. Mohon maaf, slide-nya kok ditutup ya. Oke. Bangun tim. Bangun tim, membangun tim, mencetak leader, the new leader. Semakin layer dekat dengan Anda. Ring 1 Anda hebat, Anda akan lebih dahsyat. Ring 2 Anda cepat, tepat, maka ring 1-nya menjadi hebat dan Anda menjadi makin luar biasa. Jadi bangun tim. Jangan takut untuk membuat tim Anda pintar.
Kalau saya selalu katakan kepada pebisnis, lebih baik kalau saya bangun tim saya jadi pintar. Soal keluar nggak apa-apa. Yang penting selama dia kerja, dia menghasilkan sesuatu. Dibanding timnya tidak di-training, tidak dibangun, gara-gara udah kapok katanya. Saya training keluar capek katanya. Lebih baik mana? Anda capek, tapi mereka bekerja, walaupun hanya sebulan. Atau Anda lebih baik menggaji mereka 3 bulan tanpa bekerja. Ini pilihan Anda. Jadi ini loh yang dasar yang paling penting, bangun tim. Jadi teman-teman jangan takut bangun tim. Kalau sudah mereka keluar baru 3 bulan nggak apa-apa, anggaplah dia sudah lulusnya cum laude gitu. Ya. Kan kita bicara kuliah ya lulusnya cum laude, udah. Gitu. Jadi jangan takut. Nah, oke, selanjutnya kita bicara tentang apa? Yang ketujuh, terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dan perbaikan menjadi sangat penting. Kenapa? Kalau tanpa evaluasi, biasanya pebisnis merasa bisnisnya sudah besar. Saya ini sudah paling bagus. Wes paling apik di Salatiga. Sudah paling dahsyat di Jawa Tengah. Nyatanya enggak loh. Ya, evaluasi. Dievaluasi terus-menerus. Kalau dalam ilmu manajemen kita sering bicara Kaizen ya. Continuous improvement. 5R. Bicara perbaikan. Nah, bicara soal tadi, balik lagi. Bicara apa? PDCA cycle. Perbaikan dievaluasi. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Muter terus. Direncanakan. Dilakukan. Dicek lagi. Nah, berikutnya. Oh, nggak berhasil. Di plan lagi. Do, check, action. Plan, do, check, action. Tanpa ini, bisnis nggak bisa. Jadi nggak ada satupun bisnis yang punya rumus dahsyat. Nggak ada. Anda mau S1, mau S2, mau S3, mau doktor, mau profesor. Anda mau anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, anaknya konglomerat, tetap aja bisnis pernah gagal. Kalau tidak dilakukan evaluasi. Maka nggak ada satu strategi marketing pun yang sangat jitu. Jitu adalah ketika apa? Ketika Anda menembak, Anda evaluasi, tembakan ini salah. Maka Anda evaluasi. Nembak lagi, meleset lagi, evaluasi lagi. Inilah yang namanya tip nomor 7, tip sukses adalah terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Klien-klien saya yang makin sering tidak mudah puas mengevaluasi, melakukan perbaikan, biasanya hasilnya lebih dahsyat. Tip nomor 8. Fokus kepada Pareto. Nah, Pareto itu apa sih? Pareto adalah fokus 20%. Fokus 20%, hasilnya 80%. Dalam aplikasi bisnis, Pareto adalah bicara soal ngerjain hal-hal yang penting yang 20% saja, tapi benar-benar dengan energi yang mentok, yang sampai pol, agar hasilnya 80%. Jangan kayaknya sibuk kerja 80%, tapi hasilnya hanya 20%. Ya, fokus pada 20%, hasilnya 80%. Kalau saya punya uang 10 juta untuk kulaan makanan saya punya 10 jenis snack. Yang paling laku adalah snack nomor 1, nomor 2. Maka 80% uang saya, 8 juta untuk kulaan produk 2 produk ini. Sisanya 20%-nya untuk kulaan 8 produk. Begitu. Itu Pareto. Jelas ya? Jadi kalau produk-produk slow moving Anda udah diperjuangkan tetap slow moving, itu mungkin dia tidak Pareto. Ya, fokus pada yang utama. Jangan mudah tergoda. Fokus, tidak mudah tergoda. Karena apa? Rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal sesungguhnya rumput itu rumput palsu atau warnanya kuning karena dari jauh nampak menjadi lebih hijau. Selalu. Maka ketika Anda lagi bangun bisnis, nih teman-teman semua, bisnis lagi mulai sebulan 2 bulan, ada tawaran, yuk gabung sama kita, hanya 10 juta kok. Nanti pasif aja, nanti dapat duit. Jangan mudah percaya. Fokuslah sampai berdarah-darah di bisnis Anda. Kalau nggak bisa baru Anda boleh pindah. Next, ke-9. Pareto ini gambarnya aja ya. Ini gambarnya. Pareto kurang lebih 80-20. Oke, 9. Kerja keras, tekun, tidak mudah menyerah. Nah, tetap apapun kerja keras, saya tidak pernah percaya. Makanya orang-orang yang hari ini uangnya hilang, ya, di lembaga keuangan, entah yang namanya IS, entah yang namanya apa, koperasi X, koperasi Y. Ya mohon maaf, itu pasti inginnya kan untung tinggi ya. Ya mohon maaf kalau Anda untung tinggi, risiko tinggi. Anda belajar ekonomi semua ya. Jadi kalau Anda belajar mau untung tinggi, Anda nggak hilang, ya susah gitu. Risiko tinggi pasti terjadi. Nah, maka kata kakek nenek saya dulu, kata mama papa saya, kerja itu mau sukses harus kerja keras. Jadi jangan mudah percaya. Kenapa orang sering arisan?
berantai, kemudian money game, Anda ujungnya habis uang Anda. Kenapa? Karena nggak mau kerja keras. Tidak ada winning spirit di nomor 1 tadi. Nggak ada semangat. Sehingga mau nggak punya uang 100 juta, nanti tiap bulan dikasih 30 juta. Pertanyaan saya, ada nggak sih sektoril yang untungnya segitu? Nanti kita tanya sama Pak Filio. Kerja keras, enak nggak dapat 30%? Nah, bagaimana mereka bisa dapat 30%? Ya dapat, bulan pertama Anda dapat 30 juta. Bulan kedua 30 juta, habis itu nggak dibayar. Dan Anda merasa, wah saya untung loh. Saya masih udah dapat untung 60 juta. Padahal uang Anda di kemplangnya 100 juta. Nah ini mindset. Kerja keras, jangan mudah percaya sama, mau nggak kerja kamu tinggal jalan-jalan. Kamu nyelam di Raja Ampat, keluar dari sana, telepon diangkat, uangnya sudah ditransfer Pak. Nah ini yang saya bilang, jangan percaya yang gitu-gituan. Ya, tekun dan tidak mudah menyerah. Kalau jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Ya. Yang ke-10, punya mentor bisnis. Ini penting. Mentor itu siapa sih, Pak? Mentor itu siapapun. Bisa dosen Anda. Ya, di sini ada Bu Kumala yang hebat, ada Bu Maria, Ibu dosen yang luar biasa. Nah, itu mentor Anda. Anda tanya, mereka kan tidak punya bisnis, Pak. Nah, ini salah pola pikir. Belum tentu seorang mentor itu lebih hebat dibanding anaknya. Kayak seorang coach, ya. Pelatihnya Tiger Woods nggak pernah juara dunia loh. Tapi Tiger Woods juara dunia di bidang golf. Artinya apa? Mentor itu punya wawasan. Mentor punya pengalaman. Mentor punya network. Kalau saya menjadi mentor, tugas saya Pak, bukain jalan. Buka jalan. Buka jalan. Supaya mereka lihat, oh ternyata di sana ada jalan terang. Ada jalan yang lebih bagus. Ada ketinggian yang lebih bagus. Supaya apa? Supaya mempercepat akselerasinya menjadi lebih cepat. Ya, mentor bisa jadi teman Anda juga bisa. Jadi tidak selalu berpikir harus berbayar. Enggak. Di dunia ini banyak orang baik yang masih mau berbagi ilmu tanpa dibayar. Next. Itulah 10 tips ya. 10 tips tadi. Nah, kalau 10 tips dijalankan yakin dan percaya, tingkat kegagalannya jauh lebih kecil. Selanjutnya adalah bicara tahapan bisnis. Nah, kalau kita bicara tahapan bisnis, ini mohon maaf agak cepat ya, karena waktu saya cuma 20 menit, saya 5 menit lagi. Tahapan bisnis itu ada 2 tahapan, ya, silakan next. Saya katakan di awal adalah, bisnis di tahap awal dalam tahapan perjuangan, seorang owner atau pengelola harus terlibat dalam semua proses sehingga tahu secara mendalam. Ini ada reviewnya ya di Harvard Business Review, bahwa seorang pebisnis yang memulai bisnisnya selama 10 tahun harus berada di bisnisnya itu. Tahun pertama 100%, tahun kedua 90%, sampai akhirnya 10%. Ketika 10%, apa yang terjadi? Ngelihat laporan langsung tahu ini problemnya di sini. Karena dia sudah mengikuti semua proses yang terjadi di perusahaannya. Tidak gampang percaya. Baik, itu di awal. Tapi kalau sudah mulai bikin sistem, harus percaya. Maka yang saya katakan di gambar ini judulnya adalah jangan buru-buru autopilot. Saya sedih ketika banyak coach di Indonesia yang mengatakan ya macam-macam di iklannya, meningkatkan omset 600%, meningkatkan omset 1.500%. Yang paling gila mengatakan meningkatkan omset 6.200%. Apa sih maksudnya? Dan dia bilang, mau nggak Anda tenang-tenang aja, pokoknya bisnis jalan sendiri. Nggak ada loh. Autopilot itu hanya sesaat. Seorang penerbang, ini saya kasih analogi penerbang, saya ulang ya, saya pernah, tapi ini penting sekali bagi teman-teman yang bicara mau bisnis. Penerbang itu nggak ada yang bisa mundur pesawatnya, maka dibantu mobil dorong mundur. Lalu hadap ke sana, lalu dia mengatakan, dia mulai ngegas lurus, oke, dia mengatakan ke traffic control, oke, dia mengatakan V1. V1 itu adalah kode bahwa dia udah nggak boleh lagi ngerem. Kalau ngerem bisa kecelakaan, maka pesawat itu walaupun rusak, pasti dia take off. Habis itu turun lagi nggak apa-apa. Ya, V1 dia naik. Pertanyaan saya, ketika dia lagi take off, bolehkah si pilot ganteng ini dia makan nasi goreng? Tidak boleh pasti. Nggak makan pernah. Bolehkah dia ngemil, makan kuaci? Nggak boleh. Dia harus fokus ke atas. Lalu sabuk pengaman masih terkunci. Lalu setelah sampai 30.000 di atas,
kaki ya, dari air laut, pesawat mulai jalan lurus. Dan sabuk pengaman dimatikan dan si pilot mengatakan, sabuk pengaman telah dipadamkan. Itu aman artinya. Lalu disitulah pramugari masukkan makanan ke pilot. Dia makan. Makan. Ya, inilah yang kita sebut sebagai autopilot. Ini autopilot namanya. Benar-benar jalan sendiri, tangannya lepas autopilot. Lalu makan. Lagi makan ayam goreng gitu ya. Makan ayam goreng Malioboro ya. Makan. Habis gitu, ada goncangan ini, turbulensi. Pesawatnya goncang kayak saya gini. Lalu setelah goncang apa yang terjadi? Pilotnya tetap makan ayam goreng atau diletakkan semua, masukkan tempat khusus, dia fokus lagi. Lalu dia minta ke traffic control, saya mau turun 100 kaki, apakah diizinkan? Yes, diizinkan. Dia turun. Sabuk pengaman kembali dipadamkan. Makan lagi dia. Tapi ketika dia mau turun, sama dia harus fokus. Artinya apa? Ketika bisnis mau naik, Anda mesti ada di dalamnya. Ketika bisnis sedang turun, Anda harus ikut di dalamnya. Ketika bisnis sedang mengalami turbulensi, seperti ketika pada saat pandemi COVID, Anda harus pegang kendali. Maka jangan buru-buru bilang autopilot. Ikuti prosesnya dulu. Next. Tahap perjuangan yang dilakukan apa? Anda mesti fokus pada 3 hal saja. Yang namanya jualan sebanyak-banyaknya, pasar and produk. Yang kedua, catat keuangan sebaik-baiknya, serapi-rapinya. Tidak usah ngomong laporan keuangan, betul? Nggak usah dulu deh. Yang penting pokoknya Anda punya 2 kantong. Ini pemasukan, ini pengeluaran. Kalau yang pemasukan, ini diisi duit, pengeluaran, duitnya dikurangin, diganti dengan nota, kan gitu. Udah. Nanti seorang konsultan keuangan, Anda kasih data Anda semua itu, jadilah laporan keuangan. Bayar sekian juta, udah jadi. Tapi kalau Anda, biasanya yang terjadi apa? Perusahaan mulai besar, lalu minta seorang konsultan keuangan, Pak, bikinin saya laporan ya. Datanya ada, ya itu justru Pak, nggak ada datanya. Ya nggak valid gitu. Ya, yang berikutnya Pak, operasionalnya excellent. Jadi operasional sebaik-baiknya, catat uang sebenar-benarnya, beli isi strapless, ya sudah tetap harus dicatat. Beli tusuk gigi harus dicatat. Neraktir temen bakso 10.000, ya harus dicatat. Ya, dan yang penting adalah rajin nyari market, jual sebanyak-banyaknya. Rumusnya dalam tahap perjuangan adalah jual sebanyak-banyaknya, catat keuangan sebaik-baiknya, jalankan operasional excellent. Cirinya tahap perjuangan apa? Ciri tahap perjuangan adalah 1. Kadang di rekening Anda ada duit, kadang nggak ada duit. Kadang ada profit, kadang nggak profit. Kadang rame, kadang sepi. Masih fluktuatif. Ini tahap perjuangan. Dan tahap pengembangan bicara tentang apa? Selain segitiga tadi, saya tambah 1 lingkaran di dalamnya. Lingkarannya isinya apa? Ada yang namanya sistem. Disitulah baru Anda berpikir soal sistem. Mulailah beli sistem IT yang canggih. Mulai rekrut orang dengan sistem HR yang lebih benar. Lalu ada orang di sana. Apa artinya Pak? Berani beli orang. Artinya apa? Berani merekrut orang dengan kapasitas yang lebih tinggi dari Anda, yang lebih kompeten, agar bisnis Anda makin bisa mengalami lompatan yang tinggi, mengalami quantum leap. Dan di bawah baru bicara tambahannya yang saya bold ada 3, sistem, orang, dan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Ini pada tahap pengembangan. Jadi artinya apa kesimpulannya? Ketika Anda omset masih naik turun, lalu Anda cari orang yang lebih pintar dari Anda, X-nya, perusahaan besar, bisa nggak? Ya bisa. Tapi Anda gajinya kuat cuma 3 bulan. Setelah itu nggak kuat lagi. Ujungnya apa? Orang itu Anda pecat lagi. Maka nggak boleh. Nunggu dulu stabil. Maka dalam tahap perjuangan, Andalah yang punya segalanya. Kadang merangkap sebagai CEO. Kadang sebagai CMO. Kadang sebagai COO. Kadang sebagai CTO. Kadang sebagai OB. Benar ya? Kadang sebagai OB, kadang sebagai kasir. Harus Anda bisa. Kalau nggak bisa. Maka bicara tentang cirinya apa pada tahap pengembangan multiplikasi. Contohnya Pak Filio. Cirinya apa? Dia mau mengembangkan market. Cirinya apa? Keuangannya udah stabil. Di saat pandemi dia udah bisa renovasi dapurnya. Itu mulai punya duit. Maka berarti dia harus punya sistem lebih kuat. Oh, ini layak untuk terbang lebih jauh. Layak untuk dimultiplikasi. Layak untuk diferensiaskan. Ini yang namanya tahap pengembangan. Jadi tahap pengembangan cirinya apa? Uang di rekening perusahaan sudah mulai ada. Omset selalu stabil, tidak naik turun. Dan Anda udah mulai tenang, udah nggak mikirin uang terlalu kencang banget karena uang sudah mulai
bisa di-generate dengan bisnis Anda. Next. Ya, terakhir saya ambil quote karena saya tidak lebih hebat, jadi saya ambil quote orang lain saja. Kami percaya kesuksesan hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Saya senang prinsipnya William ini. Dia katakan, Tokopedia itu bisa intip semua data, pasti dong ya. Kalau Anda bikin software dimanapun, data Anda pasti diintip. Tapi William katakan, kami tidak akan pernah bikin toko di dalam toko kami. Wow. Dia tahu loh produk tertinggi apa jualannya, apakah jahe merah kah, apakah beras kencur kah, apakah masker kah, apakah hand sanitizer, tapi dia katakan, kami percaya bahwa sukses ketika saya bisa membantu orang lain menjadi lebih sukses, menjadi orang lain lebih kaya. Nah, apa artinya yang saya mau letakkan di sini, di sesi akhir saya, di slide terakhir saya. Ketika nanti Anda punya bisnis, teman-teman semua, ingat bahwa bisnis Anda itu tidak hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang-orang sekitar Anda. Ciptakan lapangan pekerjaan. Setelah mereka kerja sama Anda, latihlah mereka jadi orang hebat, supaya mereka suatu saat juga jadi pebisnis hebat seperti Anda. Jangan pernah takut. Anda takut ini kompetisi, nanti saya bagaimana Pak? Ini produk ini, jangan takut. Rezeki ada di tangan Sang Pencipta. Ya, bantu orang lain lebih sukses. Saya selalu katakan sama semua klien saya yang memfranchise-kan bisnisnya, ciptakan franchisee yang kaya dan sukses, yang Anda support dengan baik, sehingga Anda menjadi lebih sukses. Anda menjadi lebih kaya. Memperkaya orang lain dulu, itu prinsipnya. Membuat orang lain sukses dulu, dan Anda menjadi sukses. Itu yang paling penting. Jadi pebisnis yang sukses di hari ini, saat pandemi saya amati, adalah pebisnis yang punya value. Saya mau sharing sedikit soal saya. Saya ini konsultan, ya. Saya ini konsultan, kerjaannya ngasih masukan, kerjaannya digaji tapi ngomelin pebisnis, itu enaknya ya. Ya teman-teman yang nanti minat jadi konsultan, monggo kalau mau bahwa ternyata masih hidup dunia konsultan ya. Saya nggak pernah kekurangan klien, ya. Saya menerapkan strategi. Kenapa? Kalau ada orang nggak punya duit, Pak Joko bantu nggak? Saya bantu. Yang punya duit saya bantu, yang nggak punya duit saya bantu. Ya. Kenapa? Mereka asal satu, mereka punya semangat. Ya, jadi syaratnya kalau nanti ada yang pengen saya mentor, tidak harus bayar, tapi satu syaratnya, punya 10 tadi. Kalau punya 10 tadi saya mau, kalau enggak saya enggak mau. Karena apa? Saya ingin ketika Anda saya mentor suatu saat, Anda punya mimpi mementor adik-adik Anda, mementor pebisnis-pebisnis lain di Indonesia, supaya Indonesia menghasilkan banyak entrepreneur, sehingga negara kita, Indonesia tercinta, menjadi negara yang maju, dahsyat, luar biasa. Oke? Next. Ya, ini kontak saya, silahkan dicatat, di foto, screenshot, ya. Silahkan WA ke saya. Password-nya UKSW gitu ya. Kalau password-nya UKSW saya sudah langsung nggak berani nggak jawab. Nanti saya dimarahin sama Bu Maria sama Bu Komala ya. Oke? Saya pikir cukup dulu. Nanti silahkan yang membaca artikel-artikel di website saya, silahkan. Saya kembalikan kepada moderator yang sangat baik hati, yang suka mentraktir saya. Iya, terima kasih Pak Joko, sebuah pemaparan yang luar biasa, yang saya kira semua dari kita ya, apalagi peserta yang suatu saat ingin barangkali memulai usaha, hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Joko ini menjadi hal yang mutlak, harus ada dan harus dimiliki. Nah, nanti kita berbincang lebih lanjut dengan Pak Joko pada sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang sudah ada pertanyaan, silakan boleh ditulis di kolom Zoom chat-nya. Sementara kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, sesinya Pak Vilio. Nah, halo Pak Vilio. Halo, ya. Ya. Nah, Pak Vilio ini kalau saya baca dari SD, SMP, SMA, Widya Wacana. Mana ini, Pak? Di Solo saya tinggal. Solo ya. Oh, ya, baik. Karena saya juga dari Widya Wacana, Pak. Oh, sama. Tapi Purwodadi Grobogan ya. Saya pikir. Oke, untuk menyingkat waktu, Pak Vilio silakan, ada 25 menit untuk Bapak. Ya, boleh. Minta share-nya. Ya, terima kasih buat waktunya, terutama buat Bu Maria, Bu Kumola, sama Pak Joko. Jadi perkenalkan buat teman-teman yang lain, saya Vilio, ya. Usia saya sekarang 36 tahun nih. Saya bergerak banyak di bidang kuliner, ya. Jadi beberapa brand yang sudah saya kembangkan yaitu MLB ini di bidang
eh, makanan dingin ya, frozen food gitu, kemasan, kalengan, dan laundry. Ada juga resto, Kremes Malioboro, ada juga snacknya di situ. Terus ada juga yang terakhir BBM Ropol. Nah, ini ada beberapa brand yang saya kembangkan dan mungkin hari ini saya diberi kesempatan untuk share ke teman-teman semua apa yang saya lakukan, apa yang proses apa yang kita lakukan sampai kita bisa terjun ke dunia usaha ini. Ya, mungkin berikutnya. Nah, semua cerita itu diawali dari tahun 2009. Jadi saya sudah masuk di dunia kuliah, sempat kuliah jadi di Atma Jaya Yogyakarta di bagian arsitektur. Namun di 2009 itu kami mengalami goncangan hebat di sisi ekonomi dari keluarga yang dulunya secara ekonomi kami aman-aman aja, kami happy-happy aja, seneng-seneng aja gitu. Tapi di 2009 kami terpaksa harus menutup usaha kami, orang tua waktu itu, usaha orang tua, karena terjadi penataan kota di kota Solo, sehingga usaha kami harus terpaksa dipindahkan atau harus tutup gitu. Nah, di tahun yang sama, di tahun 2009, itu terjadi dua kejadian. Yang pertama adalah income-nya berhenti, dan yang kedua, di next. Nah, orang tua sebelumnya. Nah, orang tua kami itu terkena penyakit kanker paru-paru. Nah, di saat income kita berhenti, income orang tua berhenti, orang tua kena kanker, sehingga uangnya keluar terus sampai habis. Jadi sehingga kami harus keluar biaya, orang tua harus keluar menjual aset, tanah, rumah, mobil, semua dijual. Dan pada akhirnya memang harus meregang nyawa atau harus meninggal jadi almarhum. Dan ini ya sudah kita tidak bisa apa-apa dan itu yang benar-benar merubah hidup kami gitu. Dan dari mulai 2009 bisa di next. Nah, dari mulai 2009 kami mulai fight di bisnis apapun itu, yang terutama sales yang tadi Pak Joko bilang, yaitu yang pertama adalah gimana kita mendapatkan omset dulu. Dan di situ kami salah satu caranya karena modal sudah tidak ada, rumah sudah dijual semua, kami kontrak kecil-kecilan, kami sales, kami cari barang. Kami ikut ke dulu kita pernah juga di waktu kita kuliah kami sempat mencoba beberapa usaha. Dari mulai asuransi, dari mulai kita buka warung kecil gitu, kita buka kuliner kecil gitu, sampai pada akhirnya ya kami menekuni satu bisnis multi level waktu itu. Dan di situ karena waktu itu multi level dan asuransi yang menawarkan bisnis tanpa modal. Nah, akhirnya kami benar-benar ambil barang kami jual. Waktu itu belum punya mobil, jadi kita cuma ditinggali orang tua itu cuma motor. Jadi hanya satu motor yang kami hanya punya itu. Dan kami ya keliling beserta istri yang sampai sekarang menemani saya. Waktu itu masih pacar, tapi sekarang sudah jadi istri. Dan itu yang menemani kami waktu kami di masa-masa sulit kami. 2009 sampai 2012. Hingga akhirnya kami mulai ada putaran omset dan kami mulai mencicil mobil kecil ya, Atos Hyundai waktu itu. Dan mobil ini kami benar-benar berjuang. Kami setiap bulan itu kalau naik mobil ini mesti ganti oli, itu selalu ganti oli. Karena setiap bulan kami selalu keliling itu kira-kira 5.000 km tuh habis dalam setiap bulan. Jadi setiap bulan itu kita bisa dipastikan tuh ganti oli gitu. Dan mobil ini menemani kami tidak cuma ke Pulau Jawa, dari ujung Pulau Jawa sampai Pulau Bali pun kita pakai mobil ini. Karena hanya mobil ini yang kita punya gitu. Jadi ya kita fight dengan mobil ini gitu. Ya, sampai sekarang kita setelah kami omset mulai dapat, income mulai ada, nah kami mulai putuskan untuk kita enggak jadi sales terus nih, kita harus berwira swasta, kita harus berusaha sendiri. Nah, di 2010 kami mulai kumpulkan dana kami. Kami mulai buka bisnis pertama kami yang sampai sekarang masih ada, bahkan lebih besar, yaitu privat laundry. Nah, ini adalah laundry yang dulunya kami cuma iseng-iseng, kami beli satu mesin pengering dan satu mesin cuci. Sampai sekarang kita sudah punya 9 mesin ya totalnya. Dan rumah sebelahnya yang warna hijau kita juga bisa beli. Yang dulunya kita cuma sewa,
di tempat itu, sekarang bisa beli sebelahnya, dan kita ada 2 coupling sekarang untuk laundry-nya. Jadi ini bisnis pertama kami. Jadi kami mulai bekerja, kami mulai cari omset dulu, mulai uang terkumpul, dan di tahun berikutnya 2012 next. Nah, 2012 rumah makan yang dulunya tutup, rumah makan Malioboro yang dulunya kita sempat tutup karena tidak ada dana, orang tua juga udah bilang, Leo waktu itu bilang ke saya, Leo, ini tidak ada modal lagi, Papa tidak bisa modalin kamu, jadi ini tak kasih resep-resepnya rumah makan, tapi aku tidak bisa ngasih resep. Nah, di 2012 untungnya dari bisnis multi level sebelumnya, saya sempat mendapatkan bonus tahunan, itu 250 juta. Jadi kami benar-benar fight selama di multi level itu, dan kami dapat modal awal di situ. Kami kumpulkan pelan-pelan sedikit demi sedikit, kami ngirit hidupnya, jadi makan ya masak sendiri, makan secukupnya, pengeluaran kita benar-benar hemat sampai uang itu terkumpul. Dan bonusnya keluar, kami mulai investasikan kembali menjadi rumah makan yang dulunya sempat tutup, kami mulai buka kembali, kami mulai awali lagi, kami mulai bangun ulang brandnya ini, dan sekarang menjadi Kremes Malioboro. Nah, teman-teman mungkin kalau penasaran produknya juga bisa cari di Shopee, Tokopedia, itu kremesnya kita pasti ada, atau search di Google aja, kremes gitu aja, pasti sudah ketemu. Itu. Dan ini kami membangun rumah makannya juga ada di Solo. Itu. Jadi 2012 kami mulai merintis usaha kami yang di Kremes, di rumah makan Malioboro. Next. Dan di berikutnya itu kami mulai membangun brand kedua, yaitu Bebek Meropol. Nah, Bebek Meropol ini kita mulai sejak 2018. Dari mulai 2018, karena kami belajar banyak, kami mulai fokus ke satu titik, yaitu bidang kuliner. Jadi kami kembangkan bisnis ini, yaitu sampai dengan sekarang kita sudah ada di 5 outlet. Kita sudah punya 5 cabang gitu. Jadi dari satu cabang pertama kita mulai rintis, kita buat cabang kedua, cabang ketiga, sampai dengan hari ini kita punya total 5 outlet untuk Bebek Meropol. Dan ini adalah hal yang saya mau sampaikan ke teman-teman adalah, pertama adalah berani mengambil resiko. Next. Ya, berani mengambil resiko, apa hubungannya nih dengan motor nih? Nah, saya kemarin sempat berdoa, kita cari apa ya yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Mengambil resiko ini sama kayak kita mengendarai motor, teman-teman. Jadi pada saat kita belajar, ya pasti kita resikonya lebih tinggi. Ya, waktu kita belajar resiko jatuhnya pasti lebih tinggi. Setelah itu kita mulai bisa, resikonya sudah mulai turun. Ada enggak resiko? Tetap di setiap jenjang karir kita sampai kita besok profesional pun akan selalu ada faktor resiko. Cuma bedanya apa? Pada saat kita belajar, resikonya lebih tinggi. Kita mulai bisa, resikonya turun lagi. Terlatih, resikonya juga tetap ada, tapi kita sudah mulai bisa mengendalikan. Apalagi profesional, resikonya memang lebih tinggi, tapi kita sudah siap dengan segala perlengkapan kita, dengan keterlatihan tangan kita, itu kita sudah siap gitu. Jadi saya bisa ngomong ke teman-teman, kita jangan takut besar. Semakin besar memang resikonya semakin besar, tetapi kita juga bisa mengetahui, meminimalkan faktor risiko itu. Kenapa? Karena kita sudah terlatih, kita sudah mengerti. Gitu. Next. Sebelumnya lagi. Kecepatan. Nah, ini dia. Nah, berani mengambil resiko. Hal pertama, kalau saya membedakan antara resiko dalam hidup kita adalah, yang pertama adalah kita mengambil resiko, itu kita menjadi karyawan atau menjadi pengusaha. Bedanya apa? Pada saat karyawan, ya kita akan digaji. Tapi pada saat kita menjadi pengusaha, maka kita akan menggaji. Nah, itu adalah pilihan teman-teman. Apakah kita mau menjadi karyawan yang kita digaji atau kita menggaji? Hari ini mungkin kita tidak banyak ngomong mengenai karyawan. Karena hari ini kan pengusaha muda ya, jadi kita lebih fokus belajar mengenai pengusaha. Apakah kita berhenti hanya cuma menjadi pengusaha? Next. Nah, pengusaha sendiri pada saat teman-teman sudah mengambil keputusan untuk menjadi pengusaha, bagus. Tapi pada saat teman-teman awal, teman-teman hanya biasanya merintis melalui menjadi pedagang.
ya, menjual. Teman-teman hanya datang satu, teman-teman jual kembali. Teman-teman hanya sebagai pedagang. Saya harap teman-teman tidak berhenti di menjadi pedagang. Teman-teman harus bisa berkembang menjadi pembisnis. Apa sih bedanya pedagang dan pembisnis? Bedanya adalah pada saat teman-teman menjadi pedagang, maka titik fokus teman-teman adalah sales. Teman-teman adalah menjual. Dan pada saat teman-teman meninggalkan bisnis tersebut, maka bisnis teman-teman akan tutup gitu. Jadi pedagang ini tidak bisa dengan sistem gitu. Pada saat pedagang teman-teman fokusnya ke sales, tapi beda sama pembisnis. Pada saat teman-teman menjadi pembisnis, fokus teman-teman mulai ke sistem. Teman-teman mulai fokus ke SDM. Kenapa? Karena pada saat teman-teman berbisnis atau menjadi pembisnis, teman-teman mulai bisa bermultiplikasi gitu. Jadi jangan cuma berhenti menjadi pedagang. Itu yang cuma kita fokus ke omset hanya cari barang kita jual mencari profit sementara itu. Tetapi teman-teman harus berani menjadi pembisnis karena hanya dengan menjadi pembisnis teman-teman bisa menolong banyak orang. Seperti saya di bawah kami kira-kira ada 100 orang yang kita bisa tolong melalui bisnis ini. Itu. Next. Nah, bagaimana cara kita bisa meminimalkan resiko? Bagaimana cara kita bisa meminimalkan resiko kita pada saat kita berbisnis? Saya yakin ketakutan untuk berbisnis mengenai resiko itu pasti ada, itu wajar. Dan saya pun juga hal yang sama, saya juga alami. Saya benar-benar takut mengenai resiko yang harus kita ambil pada saat kita menginvestkan dana kita ke satu tempat atau satu usaha. Apakah dana ini bisa kembali? Dan berapa besar dana yang kembali? Atau mungkin bahkan bisa hilang. Apakah itu takut? Ya, pasti takut. Ketakutan itu ada. Tetapi satu hal yang pasti, kita mesti fokus dulu ke satu bidang. Kita harus ambil fokusnya dulu. Kita fokus ke bidang apa gitu. Yang pertama adalah fokus ke bidang usaha. Banyak bidang di sini. Ada konveksi mungkin, ada konsultan, ada kuliner, mungkin ada banyak yang kita bisa fokus. Teman-teman bisa tentukan. Teman-teman mau bergerak di bidang apa? Ekspor impor atau apa gitu. Tapi teman-teman jangan sampai kalau usaha itu belum besar, teman-teman mesti pegang satu dulu, fokus ke satu bidang. Tapi teman-teman harus bisa menguasai itu. Bidang usahanya teman-teman fokus. Setelah itu, setelah teman-teman tentukan bidang usahanya, teman-teman mulai fokus ke marketnya. Teman-teman bisa tentukan market kita mau ambil di mana nih. Marketnya kita mau middle up, middle low, atau tengah gitu. Nah, setelah teman-teman menentukan marketnya, maka teman-teman akan bisa menentukan produk yang teman-teman bisa jual. Jadi, yang pertama adalah bidang usaha. Teman-teman tentukan bidang usaha. Yang kedua, teman-teman tentukan marketnya. Setelah marketnya ketemu, setiap market, segmen market, itu mereka punya perilakunya berbeda. Misal, market teman-teman middle up misalnya. Sudah pasti kalau teman-teman jual baju atau teman-teman jual tas gitu ya, mereka tidak suka dengan barang-barang tas atau baju yang berwarna-warni atau bergambar yang ramai gitu. Mereka lebih suka apa? Kalau middle up, mereka lebih suka yang modelannya itu kalem gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak warna. Mereka lebih suka seperti itu. Tapi beda halnya kalau teman-teman memutuskan saya mau ambil market yang middle low, maka tasnya yang laku adalah tas-tas yang warna-warni, yang warnanya ngejreng, yang gambarnya bergambar gitu. Nah, target market ini penting teman-teman harus tentukan. Semakin tajam target market yang teman-teman tentukan, semakin teman-teman mengerti target market teman-teman, maka barang yang teman-teman siapkan itu akan semakin dibeli oleh mereka. Karena itu adalah perilaku mereka. Gitu. Jadi resiko untuk kita buang barang itu lebih minim. Gitu. Jadi dua hal ini sangat penting. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kunci sukses di bisnis itu. Apa kunci suksesnya? Kalau teman-teman menjual tas, maka kunci suksesnya mungkin bisa jadi kualitasnya. Tasnya jangan jelek, pengirimannya yang bagus, atau mungkin tasnya yang cari yang gambarnya baik misalnya seperti itu. Jadi teman-teman mesti tahu kunci sukses di bisnis itu apa. Contoh kasus berikut adalah laundry misalnya. Saya ada laundry, maka
kunci sukses di bisnis laundry apa? Yang pertama, bersih, wangi, dan tepat waktu. Tiga hal ini yang kita akan fokus. Jadi untuk ke konsumen, tiga hal ini tidak boleh sampai kejadian gitu. Jadi kalau kita mau laundry ya harus bersih, harus wangi, harus tepat waktu jadinya. Nggak boleh molor-molor gitu. Nah, setiap bidang usaha memiliki kunci suksesnya masing-masing. Nah, itu yang teman-teman harus cari tahu. Dengan siapa teman-teman harus cari tahu? Yang pertama, teman-teman bisa banyak belajar dengan komunitas teman-teman. Atau bisa juga dengan mentor. Seperti halnya saya banyak berdiskusi dengan Pak Joko. Nah, ini terima kasih sekali Pak Joko mungkin sudah mentoring saya. Jadi saya belajar banyak dengan Pak Joko mengenai bisnis ini. Jadi banyak masukan, banyak insight gitu mengenai bisnis ini. Terutama nanti kalau teman-teman masuk ke jenjang berikutnya membangun tim, membangun sistem. Nah, itu kita butuh banyak berdiskusi. Karena satu perusahaan dengan perusahaan lain, mereka punya sistem yang berbeda dan tidak bisa kita copy paste gitu ya, cloning gitu ya. Setiap perusahaan itu punya sistemnya beda-beda gitu, dan itu mesti kita sendiri sebagai owner yang mikir gitu. Apa sih kunci sukses di tempatnya kita? Bagaimana kita harus membangun sistem di tempatnya kita itu. Gitu. Saya kasih contoh kasus ya. Next. Nah, bebek meropol. Kalau teman-teman lihat di layar teman-teman, saya fokus di bisnis kuliner. 80% usaha saya, bahkan 90%, kita bergerak di kuliner. Dan kulinernya semakin kita fokus, kita semakin tajam. Kuliner makanan Jawa, bukan Western, bukan Chinese food, kita makanan Indonesia. Dan di contoh kasus bebek meropol. Bebek meropol ini kami mengambil market, itu marketnya middle low. Pasti perilaku middle low berbeda. Kalau teman-teman lihat di outletnya, gambar yang di bawah, kenapa sih ada biru-birunya? Wah, ada kayak tenda-tendanya biru-biru begitu. Ada kesan kayak tenda warung kaki lima. Ya, karena memang seperti itu perilaku mereka. Mereka kalau kita terlalu terang, gambarnya bagus, mereka takut masuk. Nggak berani gitu. Jadi memang chatnya juga kita nggak chat full bagus, chatnya kita sederhana, nggak semuanya kita chat dengan bersih mengkilap gitu. Beberapa memang kita nggak chat karena kita tunjukkan aslinya, bahkan kursi dan mejanya itu belang-belang. Kursinya kita nggak pakai kursi yang cantik gitu ya. Kita nggak pakai kursi yang bagus. Kita pakai kursi kayu, kursi plastik gitu. Dan bahkan warnanya tuh beda-beda. Ada yang biru, ada yang hijau gitu. Kenapa? Karena untuk kelas middle low, mereka fokusnya cuma satu, di price, harga. Dan kalau kita kasih hal yang market kita tahu market kita middle low, kalau kita kasih yang mewah-mewah, mereka malah takut gitu. Kita malah nggak berani masuk gitu. Jadi untuk penyajian teman-teman bisa lihat, penyajian kita nggak pakai piring gitu, kita pakai kertas minyak. Jadi cuma kertas minyak kasih daun gitu aja. Itu. Tapi harga kita nasi bebek meropol kita cuma jual 15.000. Middle low, wow, luar biasa gitu. Bebek biasanya harga berapa? 25. 24 atau ada 30 gitu. Tapi kita bisa jual nasi bebek itu hanya dengan 15.000. Itu. Teman-teman kalau Solo wajib mampir ke tempat ini. Itu. Nah, ini semakin kita mengerti market kita bisa menyesuaikan perilaku kita. Bagaimana produk kita bisa sesuaikan. Gitu. Beda halnya kalau kita di resto, di rumah makan yang Malioboro misalnya. Ya, kita middle low. Sudah pasti servis nomor 1. Servis nomor 1, harga nomor 2, kita harga mahal. Di ayam yang sama, kita jual di Malioboro, kita jual 95.000. Tetapi di bebek meropol, kita cuma jual 75.000. Barangnya sama, bumbunya sama. Bedanya apa? Bedanya adalah di mana produk ini dijual. Karena kita mengerti konsumen kita. Itu. Nah, mungkin saya tidak banyak ngomong, ya ini mungkin sharing saya, mungkin bagi teman-teman, mungkin nanti Pak Joko bisa nambahin, banyak hal mungkin Pak Joko bisa nambahin. Kalau saya kurang lebih ini yang bisa saya sharingkan. Next. Nah, terima kasih buat teman-teman, buat ini nomor WA saya. Jadi nanti bisa kalau teman-teman mau WA ke saya atau mau tanya-tanya nanti juga bisa.
kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan kembali ke Bu Komala atau Bu Maria. Ya, baik. Terima kasih Pak Filio. Teman-teman sekalian, ini apa ya? Satu seminar yang luar biasa. Kita belajar dari Pak Joko, kita belajar dari Pak Filio juga. Ya, biasanya kan kalau kita melihat satu figur pengusaha sukses gitu, atau misalnya atlet yang jadi juara, kita kan hanya melihat, wah dia juara, dia pengusaha sukses gitu. Kita tidak melihat bahwa itu dicapai melalui sebuah proses yang panjang. Ya, oleh karena itu kan seringkali orang menjadi mudah patah semangat ya, karena yang dilihat itu hanya keberhasilannya tanpa mau melihat prosesnya. Nah, hari ini kita belajar dari situ ya. Tadi Pak Joko katakan kita perlu punya semangat tinggi, kita perlu menetapkan tujuan, kita harus pantang menyerah. Kemudian dari Pak Filio kita belajar bagaimana perjalanan dari nol lalu menjadi seperti sekarang dalam perjalanan karir bisnisnya. Nah, saya kira ini betul-betul menginspirasi kita semua. Dan saya percaya bahwa ada begitu banyak hal yang menarik untuk kita diskusikan, baik dengan Pak Joko maupun dengan Pak Filio. Nah, di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya akan coba bacakan, jadi nanti satu pertanyaan, kemudian nanti Pak Joko atau Pak Filio bisa menjawab begitu ya. Nanti kita berganti ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan yang pertama ini datang dari Ibu Oca nih. Nah, Ibu Rosalia ini dosen FEB, pengusaha juga, latar belakang keluarga, suaminya pengusaha terkenal di Salatiga. Pertanyaannya, apakah kalau mau bisnis kuliner ini harus jago masak gitu? Kalau Oca ini semangatnya tinggi ya untuk idenya ada gitu, tapi kemampuan masaknya sedang-sedang saja. Hobinya makan nih Pak, sama kayak saya. Nah, apakah perlu belajar masak dulu gitu ya? Pertanyaan kedua, mana lebih baik, franchise atau memulai bisnis kecil-kecilan? Monggo, ini pertanyaan untuk baik Pak Joko maupun Pak Filio. Pak Joko dulu barangkali. Oke, ya saya jawab dulu ya. Mohon maaf nih teman-teman, Bu Komala, saya menjawabnya dari mobil ya, karena saya jam 12:30 ada acara, jadi saya sambil jalan ya, nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Ada launching produk. Oke, ya. Kalau kita bicara tentang bisnis kuliner, maka kita sedang bicara tentang sistem sebenarnya, bukan soal kita jago masak. Bahkan Pak Filio ini sedang satu yang tujuannya adalah suatu saat bahwa pebisnis itu nggak perlu ngerti kuliner, tapi dia punya resep kuliner, punya HPP-nya, punya rasionya, sehingga bisa dilakukan penjualan dengan cara yang benar. Dan artinya apa? Yang penting adalah membangun sebuah sistem. Kalau sistemnya dibangun, kita nggak perlu. Jadi saya mau katakan begini, kalau kita bicara tentang bisnis kuliner itu perlu nggak sih? Perlu seorang koki nggak? Menurut saya hari ini jangan. Kalau ada kokinya justru malah akan jadi ribet. Karena apa? Koki itu yang sukanya improvisasi. Tapi kalau dibikinkan satu menu dengan seri makanan tertentu, maka bisnis akan bisa berjalan jauh lebih cepat. Begitu. Jadi nggak perlu bisa punya kemampuan kuliner. Kalau pertanyaan kedua, buka franchise kecil. Kalau menurut saya, kalau statusnya Ibu Rosali yang sudah punya kemampuan secara marketing, manajemen, dan yang lain, menurut saya buka aja langsung, Bu. Langsung buka langsung, yang penting sistemnya jadi. Tapi kalau Ibu tidak mau repot, dalam arti Ibu maunya pokoknya asal jadi saja, maka langsung saja ambil franchise dulu sambil belajar. Begitu, Bu Komala. Ya, terima kasih Pak Joko. Pak Filio, ada tambahan? Ya, mungkin kalau ditanya apakah bisnis kuliner harus bisa kuliner gitu. Sebenarnya apapun bisnisnya, kalau kita memang fokus di situ, paling enggak kita mesti tahu, kita mesti ngerti gitu. Apakah ini cara yang benar atau cara yang salah? Nah, kalau kita tidak punya cukup waktu untuk kita mengetahui bisnis tersebut, nanti resikonya semakin tinggi. Kalau kita nggak ngerti bisnis itu harus apakah harus bisa masak? Kita harus bisa masak, tapi paling nggak tahu cara masaknya.
gitu. Nggak harus pinter masak, tapi paling nggak ngerti cara masaknya itu bagaimana. Nah, kalau kita takut beresiko ya lebih baik kita ke franchise gitu, atau kita kerjasama dengan orang yang memang itu di bidangnya gitu, supaya apa? Kita bisa lebih meminimalkan resiko gitu. Kecuali kita memang mau menekuni bidang itu, nah itu terjun buka sendiri tidak apa-apa. Itu mungkin itu Bu Komala. Saya tambahan dikit Bu Komala. Iya Pak Joko. Sekali ketika misalkan kita disetapkan, let's say kita bisnis kuliner disetap sama Pak Filio, maka Pak Filio harus memberikan data yang detail, SOP yang detail, dan owner harus kalaupun ditinggal karyawannya, dia bisa melakukan itu dengan SOP yang tepat. Begitu Bu Komala. Iya, baik. Terima kasih Pak Joko. Pertanyaan kedua sekarang. Jadi nanti Pak Joko, Pak Filio akan memilih 2 peserta untuk menerima door prize ya. Sambil boleh dicatat-catat, mudah-mudahan tidak sama yang dipilih. Ini pertanyaan dari Yosua. Nah, selamat siang Pak. Pertanyaan kepada Pak Filio dan Pak Joko juga. Tips untuk menghilangkan keraguan dan ketakutan saat akan mulai bisnis. Bahkan kadang saat menerima masukan dari orang lain justru membuat kita ragu ya, malah jadi bingung ya, yang ini bilang bisnis A, yang ini B aja, oh jangan ini, jangan itu. Nah, gimana untuk menghilangkan keraguan itu dan cara menghadapi kegagalan itu seperti apa? Silakan mungkin sekarang Pak Filio dulu. Oh, Pak Joko dulu ya, boleh. Saya yang pertama mungkin ya. Jadi gini, tip menghilangkan keraguan, pertanyaannya kenapa kok mesti ragu gitu? Ada apa kok mesti ragu? Harusnya kan kalau kita yang penting kita udah tahu, kita tahu bisnisnya apa, kita harus bisa masuk, nggak perlu ragu. Ya. Lalu kalau kita mendengarkan masukan dari orang, dengarkan masukan dari orang yang tepat. Jangan dari orang yang tidak tepat. Itu paling penting. Kalau orang yang nggak tepat, nanti jadi ngaco gitu ya. Jadi artinya keraguannya ditutup dengan apa? Dengan belajar. Dengan belajar mengetahui kedalaman industri tersebut. Kalau soal gagal, seperti apa? Ya pasti pernah gagal. Nah, maka tipnya adalah ketika saya nanganin klien, misalkan dia modal bisnisnya adalah 500 juta, kamu siap ini, siap hilang nggak? Saya bilang. Kalau siap hilang, yuk. Kita jalan. Tapi kalau kamu nggak siap hilang lalu kamu jadi stres dan yang lain, sebaiknya jangan. Jadi harus ada resiko yang diambil, harus ada uang tertentu, entah itu berapa, entah hanya 10 juta, entah hanya 2 juta, yang rela hilang. Harus. Begitu Bu Komala. Mungkin Pak Filio berikutnya. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin hampir sama dengan Pak Joko ya. Cuman saya mau tambahin aja, bahwa pada saat setiap bisnis itu sudah pasti punya resiko. Kita mesti siap dulu menerima resiko. Hal yang perlu kita pertimbangkan adalah bermula dari akhir pikiran. Pada saat kita mulai menentukan bidang itu, kita mesti mulai akhirnya bidang ini tuh sampai kemana, mau seperti apa. Nah, setelah kita tahu ujungnya, baru berikutnya lakukan aja. Setelah kita yakin, jalanin aja. Nanti jangan terlalu takut takut ya, ragu-ragu nggak jalan-jalan gitu. Jadi yang pertama begitu kita sudah tahu ujungnya mau kemana, jalanin aja. Nanti alam semesta itu adil kok, Tuhan itu baik kok, Dia itu ada kok. Nanti akan ada orang-orang yang dikirimkan, ada cara 1001 cara yang Tuhan siapkan untuk jalan kita. Itu. Jangan takut, langsung coba aja. Ya, terima kasih Pak Filio. Pertanyaan berikutnya. Masih dari Yosua ya, wah ini kurang nih kalau satu pertanyaan nih. Nah, melanjutkan pertanyaan yang tadi, belajar pada masa pandemi ini, apakah ada yang perlu diubah dari pola manajemen usaha? Misalnya yang lebih meningkatkan marketing via digital, ataukah dari sisi manajemen usaha perlu memulai dipikirkan persiapan dana darurat atau dana cadangan bagi usaha tadi? Monggo, silahkan. Wah, ini Pak Joko lagi off ya, jadi saya ini. Iya, silakan. Yang ambil bolanya. Ya, benar banget. Jadi di era pandemi ini banyak sekali hal yang mesti kita persiapkan. Kita banyak belajar banget, terutama P3K atau dana darurat. Ini sangat penting. Yang dulu kita nggak pernah mikir karena bisnis fine-fine aja, tapi ternyata pada saat kondisi seperti ini, tiba-tiba semua berubah gitu. Dan beberapa yang kita siapkan, yang pertama adalah pisahkan antara pengeluaran perusahaan dengan pengeluaran pribadi. Itu harus dipisah dulu. Jadi jangan sampai kecampur. Supaya apa? Supaya pada saat terjadi sesuatu dengan bisnis kita langsung tahu. Warning-nya bisa langsung tahu. Yang kedua adalah kita mau tidak mau, kita mesti masuk ke dunia digital. Bisa tidak bisa, kita mesti masuk ke dunia digital.
Kenapa? Karena itu adalah tuntutan zaman yang sekarang. Jadi pertama pisahin dulu antara pengeluaran pribadi sama pengeluaran perusahaan. Yang kedua, kita mau tidak mau kita harus masuk ke dunia digital. Yang ketiga, dana darurat harus ada. Ya, kita harus mulai belajar mengenai alokasi dana. Ada dana penyusutan, dana pengembangan, dana P3K, itu kita harus siapin semua. Supaya apa? Suatu waktu terjadi seperti ini, kita punya dananya, sudah tidak pusing gitu. Jangan sampai nanti pada saat kayak kemarin Lebaran P3 Lebaran THR-nya nggak kebayar semua nanti karyawannya karena kita nggak punya cadangan dana atau kita nggak siapin dari tahun lalu gitu. Itu Pak, mungkin Pak Joko bisa nambahin Pak. Ya, tambahan dari saya begini. Ini eranya kita masih change ya, harus berubah. Jadi kalau bicara marketing via digital harus wajib, tapi tetap harus lihat produknya. Tetapi yang penting ada juga kita harus pikirkan bahwa strategi kita bahwa ketika membangun sebuah bisnis harus jelas bahwa di awal itu ada 6 bulan ya, agar kita ketika bisnis itu belum berjalan, kita tetap bisa jalankan bisnis kita. Jadi nggak boleh modalnya itu hanya bikin untuk renovasi, untuk beli franchise, dan yang lain ujung-ujungnya setelah itu nggak bisa gaji karyawan, ini nggak boleh. Dan digital bicara tentang bagaimana agar digital itu membuat produk kita aware-nya itu orang makin aware. Begitu Bu Kumala. Baik, terima kasih Pak Filio dan Pak Joko. Pertanyaan berikutnya nih. Dari Excel. Izin bertanya Pak, untuk merintis sebuah usaha akan lebih efektif sendiri atau join dengan rekan atau partnership ini? Dari pengalamannya Pak Filio atau Pak Joko ketika mensupervisi? Monggo Pak Joko. Yang susah-susah biar Pak Joko. Pak Joko sinyalnya ya? Kayaknya ya. Pak Filio aja wis terpaksa. Pak Joko itu dah. Pak Joko mau jawab Pak? Ya boleh. Nah, jadi untuk merintis sebuah bisnis dilakukan sendiri atau join. Nah ini pertimbangannya begini. Risikonya mau segede apa begitu? Kalau risikonya kita mau yang dalam tanda petik lebih besar dan kita berani, ya sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau join, prinsip join adalah cari teman atau rekanan yang ilmunya beda dari kita. Jangan yang ilmunya sama. Orang IT kerjasama sama orang IT, orang marketing sama-sama orang marketing, sama-sama nanti jadi sok pintar. Jadi bisnisnya nggak jalan gitu. Jadi harus misalkan yang satu jago marketing, satu jago IT, satu jago operasional. Nah itu baru cocok. Jadi sama-sama dua-duanya baik. Ya mau franchise baik, mau melakukan sendiri baik, joinan juga baik. Yang penting tergantung Anda kuatnya sekuat apa. Begitu Bu Kumala. Ya baik. Pak Filio tak ada tambahannya, sama ya? Sama persis ya. Iya, iya. Jadi yang penting 1 tambah 1 itu 3 gitu ya Pak ya, jangan 1 tambah 1. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 lebih baik sendiri-sendiri. Sendiri gitu ya. Pasti ribut Bu Kumala. Iya, iya betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Robertus. Ini tanya untuk ke Pak Filio dan Pak Joko juga. Nah, background studi Bapak, sebentar ya maaf nih saya. Kalau tidak salah menyimak dari arsitek ini kepada Pak Filio, tapi kemudian terjun ke bisnis yang sama sekali berbeda. Ilmunya kepake nggak sih Pak? Gitu ya misalnya. Ya, kalau kita ngomong masalah ilmu atau pendidikan, ilmunya apakah kepake? Tidak kepake secara teori, tetapi kita itu tahu logika berpikirnya. Misal, saya di arsitektur, saya belajar mengenai timetable. Nah, di dunia bisnis, timetable itu masih kepake, walaupun bukan mengenai pembangunan, tetapi mengenai bagaimana kita membangun timetable untuk bisnis kita. Kita sudah punya time-nya. Jadi, apakah kepake? Ya, sebagian kepake. Logika berpikirnya kepake gitu. Dan itu yang penting menurut saya. Yang kedua adalah pada saat kita mengenyam dunia kuliah, kita belajar di pendidikan resmi, itu kita dapat PD-nya gitu. Karena kita bisa berpikir dengan cara yang berbeda pada saat kita nggak kuliah atau kita nggak mengenyam pendidikan, kita berpikirnya mungkin ya sampai di situ aja gitu, nggak bisa melihat dengan cara yang berbeda dari pergaulannya. Jadi kalau ditanya apakah pendidikan arsitek saya kepake, saya bilang kepake sebagian,
atau mungkin banyak kepakainya gitu. Tapi bukan kepakai secara teori pastinya, tetapi teori berpikirnya itu. Cara berpikirnya. Mungkin itu, Bu. Ada tambahan dari Pak Joko ini? Ya, kalau saya basicnya dulu komputer. Tapi saya sejak semester 4 saya ketemu banyak konsultan dari Jakarta yang bicara soal bicara tentang marketing. Maka ujungnya saya besar jadi seorang marketing. Jadi kuliah bicara pola pikir ya, apalagi ketemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, dosen-dosen yang hebat, itu lebih mereka perjalanannya seperti apa. Nah, pola pikir inilah yang penting, bukan soal ilmunya, tapi pasti ada ada benang merah yang kita bisa tarik di sana, Bu Komala. Iya, betul ya. Jadi pada hakikatnya kan sebenarnya tinggal bagaimana kita menggunakan apa yang sudah kita peroleh itu ya. Jadi tidak ada yang tidak ada gunanya sebenarnya. Dan ilmu itu kan tidak terkotak-kotak. Tapi sebenarnya kan kita ini interdisiplin ya yang kita pelajari. Ketika marketing itu tidak murni pure marketing, tapi bagaimana menghadapi orang gitu kan, mungkin aspek psikologis masuk, komunikasi gitu ya Pak Joko ya. Benar, Bu Komala. Ya, oke, ini dari Yedija dulu. Bagaimana cara agar kita bisa percaya diri dalam memulai bisnis, apalagi oleh kami yang belum berpengalaman dan relasinya masih sedikit. Jadi supaya pede nih. Ya. Oke, saya jawab dulu ya, dari Pak Avilio. Oke, jadi gini, percaya diri mulai bisnis. Nah, ini penting. Gimana bisa percaya diri? Nah, kalau Anda expert, Anda pasti percaya diri. Misalnya, kita jago di bisnis tertentu. Misalkan kita jago di bisnis kuliner. Ya, kalau kita bisa kuliner, kita pasti pede. Maka untuk menjadi pede resepnya apa? Ya belajar. Pokoknya belajar. Main kedalaman. Kata kunci yang saya selalu tekankan adalah main kedalaman. Jadi kalau Pak Filio bicara bisnis bebek, saya tahu, yakin, dan percaya bahwa all about bebek Pak Filio pasti tahu. Teman saya yang bicara bisnis arsitek, all about arsitek pasti mereka tahu. Nah, kalau pengalaman dikit bagaimana? Ya nggak apa-apa. Justru pasti pengalaman dikit. Orang yang jual gado-gado dari garasi pasti pengalamannya dikit. Nggak tahu cara packing yang benar pasti. Nggak tahu supaya gado-gadonya awet pasti nggak tahu. Tapi karena dia mau belajar, maka dia jadi tahu. Dan yang penting ketika pertanyaan terakhir relasi. Sedikit bagaimana? Ya bangun relasi dong. Jadi jangan gini loh, jangan merasa pintar sendiri. Ya cari orang yang lebih pintar dari kita. Tanya sama mereka. Kembali bahwa di Indonesia itu orang senang banget jadi mentor. Ya masih banyak orang baik yang mau jadi mentor, dan disitulah Anda akan dibukakan jalan agar punya relasi yang menjadi makin banyak. Begitu Bu Komala. Baik, Pak Filio ada tambahan? Ya mungkin nambahi kalau ditanya, wah belum pengalaman, relasinya enggak ada ya. Kata kuncinya ya sama. Cari pengalaman, cari relasi. Artinya apa ya? Duit, lakuin aja. Kerjain aja. Waktu dulu kemarin saya merintis satu usaha, waktu kita sales, kita masih sales ya, masih dari rumah ke rumah, masih dari toko ke toko, kita jual gitu. Apakah kita punya relasi? Ya enggak punya. Tapi dengan kita melakukan, lambat laun relasi itu ada. Dengan kita melakukan, pengalaman itu terbentuk dengan sendirinya. Dan lambat laun, karena kita punya pengalaman, kita punya relasi, lambat laun PD-nya keluar. Dan aura PD itu konsumen kita bisa terima. Oh, ini aku dijuali oleh sales yang berpengalaman atau sales yang ecek-ecek gitu. Itu konsumen langsung tahu gitu. Bisa ngerti gitu. Itu. Jadi kata kuncinya apa? Lakuin aja, jalan aja. Iya, setuju. Jalan saja. Jalan saja. Yang penting jalan saja sambil belajar. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, ya cari tim yang punya kemampuan komunikasi baik untuk menjalin relasi dengan orang lain. Begitu. Iya. Jadi saya jadi ingat pengalaman saya sebelum berangkat studi itu, saya punya bisnis konveksi, Mak. Saya enggak bisa jahit, mesin jahit enggak tahu, kain enggak tahu, semua enggak tahu, pola enggak bisa bikin, tapi saya bisa jalankan, ya karena teman tadi. Jadi saya cari teman saya yang penjahit, saya cari ini, jadi itu. Tapi saya tinggal setelah saya pergi studi. Dahsyat. Tapi intinya tadi mulai saja, dan kita pasti akan punya teman-teman ya yang bisa kita tanya, kita ajak, dan ada orang-orang yang menolong kita. Saya setuju tadi, Pak. Nah ini saya tambah dikit, Bu. Jadi kalau kita supaya mau ditolongin orang, ya karakter kita mesti baik. Itu poin. Jangan merasa jadi orang yang merasa dirinya paling pintar, jangan. Ya. Kita kalau mau bertanya sama orang tuh kita harus jadi orang yang paling bodoh gitu. Iya.
Jadi kalau misalkan saya dinasihati di Bu Komala, ilmunya Bu Komala kan banyak. Saya manduk-manduk aja. Nah, lumayan saya dapat ilmu. Coba kalau saya bilang, "Wes Bu, aku wes ngerti, Bu, saya udah tahu." Ya pasti Bu Komala gregetan enggak mau ngajarin saya gitu. Ya, betul ya. Baik, masih cukup waktu untuk kita membacakan 1-2 pertanyaan lagi. Silakan dari teman-teman panitia. Nah, pertanyaannya dari Yuki, ini begini, Yuki ini adalah generasi kedua dari wirausaha yang menurut penilaiannya Yuki ini masih tahap perjuangan gitu. Walaupun sudah 10 tahun lebih ya. Nah, di situ keuangannya belum terdata. Lalu keuangan usaha dengan pribadi masih dicampur. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa melanjutkan usaha itu dengan sukses gitu. Ya, wah ini jagonya Bu Komala nih ya. Family business ya. Family business. Saya jawab dikit aja deh, nanti Bu Komala yang harus banyak ini. Jadi kalau menurut saya begini, generasi kedua itu kan generasi yang sebenarnya Anda dapat sesuatu, capital Anda sudah dapat dan yang lain. Anda harus main di inovasinya. Gitu, kalau Anda belum dipercaya sama orang tua Anda yang minta kepercayaan jangan gelondongan, minta kepercayaan yang kecil-kecil. Anda jago marketing. Pak, Ma, saya percaya aja di marketing dulu gitu. Udah. Nah, tapi kalau sekarang keuangannya belum tertata dengan rapi, ya tugas Anda merapikan. Karena tanpa data keuangan yang baik, tidak ada perusahaan yang bisa eksis dalam jangka panjang. Jadi kembali tadi saya katakan, keuangan kantong kiri, kantong kanan. Kantong kirinya itu apa? Pengeluaran, kantong kanannya pendapatan. Nah, itu Anda catat semua. Dan harus tahu profitnya keluar berapa. Profit and loss harus tahu. Jangan kayak teman saya ditanya, kamu bisnis profitnya berapa? Saya ini nggak tahu. Yang penting saya bisa keluar negeri, anak saya bisa sekolah internasional. Nah, ini gawat gitu. Ya, jadi poinnya satu. Kembali ke topik tadi. Winning spirit dulu. Semangat dulu. Semangat untuk melakukan perbaikan bahwa bisnis ini akan menghidupi keluarga saya, bahwa bisnis tujuannya kemungkinan besar dan sayang kalau saya tidak melanjutkan usaha ini. Begitu kalau saya. Oke, baik. Tambahan dari Pak Filio? Ya, kalau sebuah bisnis bisa diturunkan ke generasi kedua, satu yang pasti adalah omsetnya sudah jalan dulu. Maka tugas generasi kedua adalah membenahi sistem keuangan atau sistem manajemen. Jadi mau tidak mau, hal pertama yang harus dilakukan pisah dulu antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran perusahaan. Jangan sampai satu laci buat laci perusahaan dan laci keuangan pribadi jadi satu. Itu tidak boleh itu. Begitu itu terjadi, nanti kita tinggal tunggu waktu aja. Pada saat kondisi-kondisi seperti ini, sudah pasti keuangannya kacau balau. Gitu. Kita karena blind, buta sama sekali. Ini yang tidak beres itu gaya hidup kita atau perusahaan kita yang salah. Gitu. Kebanyakan sih gaya hidupnya kita. Karena kita kalau gaya hidupnya naik, itu tidak kerasa. Gitu. Ya, mungkin itu aja. Ya, betul. Jadi kalau tidak dibuat pembukuan yang terpisah, lalu jangan-jangan bukan hanya keuntungan yang dikonsumsi, tapi juga modalnya, gitu ya. Tahu-tahu kok habis dan usaha itu tidak bisa berkembang. Betul. Saya juga ini Bu, saya juga termasuk generasi kedua. Jadi dari orang tua kami memberi warisan dan Malioboro gitu. Nah, tugas kami adalah ya menata semuanya. Yang dulunya SOP tidak ada, kita mulai bangun SOP-nya. Yang dulu keuangannya nyampur jadi satu, ya kita pisahin. Apakah gampang? Enggak. Saya sendiri butuh waktu 1 tahun untuk pisahin antara keuangan pribadi sama keuangan perusahaan. Karena kita berkembang dari dana yang enggak langsung besar ya. Jadi kita kan dari dana yang minim. Sehingga kita butuh waktu, dikit-dikit dipisahin. Tetapi arahnya udah betul dulu gitu. Mungkin itu. Baik. Satu pertanyaan terakhir ya. Karena waktunya. Nah, ini pertanyaan dari Anggita. Pertanyaannya, saya tertarik dan sudah berniat untuk membuka sebuah usaha kuliner, semangat besar, ide ada, skill lumayan, tapi semakin saya terjun untuk benar-benar menyiapkan usaha itu, semakin saya sadar dan mengerti banyak sekali hal yang harus disiapkan dalam hal teknis, salah satunya modal, sedangkan saya masih mahasiswa, belum punya penghasilan tetap. Saran Bapak, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?
Dan juga untuk membuat sebuah bisnis itu data atau surat yang berkaitan dengan hukum apa saja. Barangkali ini perizinan barangkali ya. Terima kasih Pak. Gitu. Oke, saya dulu ya. Ya, silakan Pak. Kalau kita buka usaha, semangatnya udah besar, bagus. Ide udah ada, apalagi makin bagus. Skillnya cukup, ya cukuplah untuk memulai. Nah sekarang makin main kedalaman, Anda pasti makin gregetan. Yes, pasti. Anda makin tahu semuanya, Anda makin tahu, oh ternyata mesti begini ya, mesti begitu, mesti begini. Itu bagus banget, berarti proses belajarnya benar. Nah, kalau bicara sekarang soal modal, nah kembali tadi saya bilang di awal bahwa intinya ketika kita punya ide yang bagus, jangan pernah takut sama modal. Ya, satu misalnya kita bergabung sama asosiasi UMKM di Indonesia, kita bisa dapat modal dengan 5 juta sampai 50 juta tanpa itu bisa dapat. Jadi idenya mencarikan modal. Saya pun juga mau nyarikan modal kalau bagus banget gitu. Ya, jadi jangan takut itu dulu Pak. Ya, jadi jangan takut itu. Anggita Maria jangan takut dulu. Yang penting harus itu. Nah berikutnya apa? Nah soal data, surat-surat perjanjian bisnis itu gampang. Bisa belajarnya nanya sama saya juga boleh. Yang penting sekarang semangatnya dijaga, idenya bagus, terus lalu benar-benar serius. Sambil tentunya karena masih kuliah ya kuliah utama ya. Kuliah utama yang penting time management begitu. Nanti silakan kalau saya boleh nanti saya bantu. Ya, gitu Komala. Iya baik Pak Video silakan. Ya mungkin saya nambah dikit aja dari pengalaman saya. Jadi memang saya merintis usaha juga waktu kuliah gitu. Apakah salah sih kita merintis usaha waktu kuliah dengan kita membagi tugas kita ya, maksudnya antara kuliah dengan pekerjaan? Enggak sih. Yang entah nanti bisnis itu jadi ataupun tidak, satu hal yang pasti kita sudah dapat pengalaman. Kita sudah tahu dulu pengalaman. Dan pada saat kita mencoba sebuah usaha waktu saya kuliah, waktu kita kuliah, itu suara di luar lebih enak gitu daripada kita besok sudah selesai kuliah kita baru usaha gitu ya. Jadi pada saat kita kuliah orang-orang saya tawarin ke orang-orang ya, orang justru bukan malah menghina atau ngejek ya, tapi mereka malah apresiasi gitu. Wah, ini kuliah sudah mulai kerja gitu. Jadi lebih enak gitu. Apalagi kalau kita masih muda-muda itu lebih lebih enak gitu. Jadi bukan berarti malah jadi susah, tapi malah lebih enak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini ya, izin. Ya, betul sama yang dia bilang Pak Joko. Jadi kalau izin ya nggak usah takut, nanti tinggal cari di internet aja atau nanti minta tolong Pak Joko, izin-izin sekarang lebih era terbuka ya, lebih online. Jadi semuanya jauh lebih gampang. Ya, yang dulu saya ngurus PIRT atau izin-izin seperti itu susah. Sekarang kita izin urus sendiri juga enggak makan biaya banyak. Itu, jangan takut. Itu. Ya, baik. Terima kasih. Just do it lagi ya. Ya, jadi masih ada banyak pertanyaan, tetapi saya kira karena waktu ya, tidak mungkin kita diskusikan semuanya. Saya kira jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kalau di awal Pak Joko menyampaikan yes tadi ya Pak ya, yang entrepreneur success. Nah, di FEB UKSW ini punya yes Pak. Wow. Ya, yes-nya itu Inspire Young Entrepreneur Society. Jadi memang kami mewadahi mahasiswa yang sudah menjalankan bisnis saat ini ya, sedang berbisnis sambil bermahasiswa, dan juga mereka yang sangat insist ingin menjadi wirausaha, tapi belum memulai. Nah, kebetulan ini pada tahap awal ini ada sekitar 27 mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Kami akan mencoba memberikan pendampingan sesuai keperluan mereka, dan tentu kami berharap kami bisa melibatkan Pak Joko gitu ya, Pak Vilio, artinya praktisi-praktisi yang punya pengalaman praktis banyak di lapangan sehingga bisa menginspirasi mereka barangkali atau menjawab tantangan-tantangan mereka. Nah, ini kami sedang kembangkan juga webnya Pak, barangkali nanti kalau misalnya ini kan yang bisnis kuliner juga banyak gitu. Jadi barangkali nanti kalau ada hal-hal tertentu saya ingin berkonsultasi dengan Pak Joko atau Pak Vilio terkait dengan itu. Nah, cita-cita kami juga sama, Pak. Ya. Kalau ada branding. Iya. Iya, betul, Pak. Jadi kami juga berharap bahwa
ketika bermahasiswa mereka menjalankan kegiatan itu, harapannya ketika mereka selesai, usaha ini sudah siap untuk secara penuh dijalankan gitu harapannya. Dan syukur-syukur kalau tadi usaha ini cukup potensial untuk dikembangkan. Nah, ini tinggal telepon Pak Joko udah langsung beres ini, bisa jadi seperti bebek meropol ya Pak ya. Nah, teman-teman peserta seminar, jadi peluang ke depan untuk mengembangkan usaha sangat terbuka. Ada Pak Joko di sini, ada Pak Filio, ya, ada kami yang ada di FEB yang siap untuk membantu. Oleh karena itu kita komunikasi terus kita jalankan. Kalau ada kegiatan jangan lupa untuk berpartisipasi. Nah, berikutnya ini adalah pembagian door prize. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada 6 door prize. 6 ini akan dipilih, 2 oleh Pak Joko, 2 oleh Pak Filio, 2 oleh Bu Maria Riorita. Nah, monggo silakan Pak Joko dulu dah. Saya pilih Bu Rosa sama Yosua. Ya, selamat untuk Bu Rosalia dan Yosua. Nanti akan dihubungi oleh panitia via email ya. Nah, Pak Filio memilih siapa? Axel dan Robertus. Ya, Axel dan Robertus. Selamat untuk Axel dan Robertus. Kemudian yang ketiga, Mbak Maria Riorita, silakan. Yang dipilih siapa? Tadi yang tidak sempat dibacakan boleh juga dipilih boleh, ya. Karena saya tadi baca juga ada pertanyaan menarik begitu. Ya. Okay. Jadi berikutnya untuk Endaina Yudri. Ya, ini mahasiswa MM kebetulan. Dan yang kedua, ini pertanyaan yang belum sempat terbaca tadi, punya Novita Yulema. Ya, yang dari tadi on cam terus ya. Oke, bersama dengan kita. Jadi ini Pak Joko, kalau ada waktu sedikit, pertanyaannya menggelitik Pak. Jadi bagaimana dia punya usaha, tetapi ternyata pasarnya itu banyak yang suka ngutang, Pak. Nah, itu kan akan otomatis menghambat likuiditasnya. Terus usulannya apakah saya perlu buka di tempat lain? Kalau buka tempat lain itu pasti butuh dana dan seterusnya, Pak Joko. Nah, ini bagaimana menyikapinya, Pak? Oke, jadi gini, usaha itu pasti ada jenis usaha yang pelanggannya ngutang, pasti. Tapi begini, kekuatan kita ngutangin orang berapa? Jadi saya selalu katakan gini, ada seorang kontraktor yang dia bilang, Pak, saya ini proyek saya ini sebenarnya saya mau dapat proyek bangun perumahan di salah satu properti terkenal. Tapi saya nggak punya duit lagi. Kenapa? Bukan bisnisnya besar. Semua diutang, Pak, gitu. Sama yang lain diutang. Maka kalau saya katakan, andai kata kita anggap 100%, maka kita harus pastikan yang layak diutang itu 30%. Sudah. Maka 30% itu walaupun diutang dan walaupun nggak dibayar, hidup saya tidak terpengaruh. Nah, itu poinnya. Tapi kalau kita berikan semua, nah ini banyak terjadi dilakukan pebisnis. Jadi barang diutang semua, ketika dia mau dapat proyek, dia nggak punya duit. Ujungnya dia nggak bisa terima proyek itu. Ujungnya apa? Ujungnya dia nggak kehilangan kesempatan. Gara-gara dia terlalu. Jadi makanya yang namanya yang boleh melakukan piutang harus diukur berapa kuatnya saya, dana cadangan saya berapa. Begitu Bu Maria. Atau bisnis ini aja bebek meropol ya Pak. Orang makan kan enggak ngutang ya. Ngutang ya Pak ya. Tunai. Iya. Kita ngutang ke Pak Filio boleh enggak nih tapi. Jadi menariknya gini. Jadi menariknya kalau nyambung Bu Komala tadi, cash as a king gitu. Jadi banyak teman saya yang bisnisnya properti, tapi dia punya bisnis kuliner. Kenapa? Supaya dapat uang, cashnya. Karena cash itu segalanya loh. Benar, cash itu segalanya. Iya. Nah, kalau mau buka cabang boleh nggak? Ya boleh, tapi kembali soal kedisiplinan kita. Nah, ini bicara sedikit kedisiplinan begini. Banyak orang yang merasa, saya punya teman yang bisnisnya ngutangin semua, ada teman yang hobinya mau cash. Nggak mau cash ya sudah. Nah, kembali bahwa customer itu tidak semuanya milik kita. Jadi kita harus pilih customer yang menjadi memang pilihan kita. Kalau nggak bisa cash ya maaf. Nggak bisa memang. Tapi kalau kamu beli sama saya, tak tambahin diskon 1%. Nah, itu juga menarik. Sama supplier di era pandemi ini juga sama. Yuk, kamu beli cash lah, saya kan butuh duit cash. Saya cuma ambil 2%. Biasanya saya ngambil 5%. Ya, kalau perlu dilakukan, kita lakukan. Karena cash itu untuk muter perusahaan, maka pebisnis yang nggak punya cash, itu gawat begitu. Ya, terima kasih Pak Joko. Jadi ini sedikit ya Bu Kumala, ini joke saja ya. Jadi pernah saya itu baca di warung Pak, jadi ada tempelan gitu. Jadi kalau Jepang itu hancur karena bom, ya Pak. Ya. Bom atom gitu. Sementara kalau toko kami hancur karena bom nota gitu. Ya, cash is the king. Ya, itu mungkin saya mau nambah dikit.
masukan. Jadi kalau misalnya terjadi banyak utang piutang, yang pertama itu kita mesti pisahin dulu konsumen kita. Apakah konsumen kita itu jadi A, B, C, grade A, grade B, grade C. Kalau memang itu yang A itu apa? Yang asik-asik aja, pokoknya belum tunai bayarnya, nggak ngutang, nah itu prioritas kita. Tapi ada yang grade C, itu misalnya dia ditagih dulu baru bayar, itu masih oke. Tapi kalau yang C itu begitu dia ditagih nggak bayar-bayar, itu lupakan. Kita lebih fokus ke yang A aja, yang asik-asik aja, atau yang B minimal. Yang C lupakan. Kadang-kadang kita khilaf, kita salah fokus. Jadi kita fokusnya yang grade C, kita openi, kita tagihin, kita moving, kita lupa kalau yang A ini ada yang A dan B ini bagus gitu. Itu kita lupa itu. Jadi kita pisahin dulu aja konsumennya. Ya, ini kan ekstrimnya gini Bu, nambahin dikit. Ekstrimnya gini. Kalau bagi saya, kalau orang yang customer yang karakternya kurang pas ya, saya ada strategi masukkan ke dalam blacklist gitu. Kita kasih aja ke kompetitor gitu. Kita kasih ke tunang kompetitor. Udah sana aja di sana boleh ngutang nih. Biar yang ngutang kumpul di sana, yang gas kumpul di sini. Iya betul. Ya. Gitu ya Novita ya. Oke, jadi sudah 6 ya, ini yang memperoleh door prize, jadi nanti panitia akan menghubungi lebih lanjut untuk teknis pemberiannya, apakah perlu dikirim atau diambil di kampus. Nah, kemudian saya mengingatkan, ini sudah ada link untuk mengisi presensi, jadi jangan lupa ya peserta untuk absen. Dan kemudian berikutnya adalah penyerahan sertifikat, jadi ini dari Bu Kaprodi, monggo silakan. Terima kasih Pak Joko dan Pak Filio untuk sharing ilmunya Pak. Jadi ini saya yakin itu teman-teman terbuka wawasannya Pak, jadi mendapatkan insight baru ya. Demikian pula saya secara pribadi Pak, saya suka belajar Pak. Jadi memang saya kan bidangnya bukan kewirausahaan Pak. Ya ini sedikit baru belajar tentang kewirausahaan, jadi fokusnya kan keuangan Pak. Tapi saya senang ini kita bisa dapat kesempatan berharga sekali, ilmu yang bermanfaat sekali Pak untuk kami. Entah ini manfaatnya sekarang atau nanti di kemudian hari Pak, ini untuk bekal kami mendatang begitu ya. Oke, nah mohon dari panitia bisa menyiapkan sertifikat untuk Pak Joko. Nah, ini Pak kami sampaikan dari jauh ya Pak ya. Nanti kami akan kirimkan ke kontak Bapak. Terima kasih Pak. Jangan kapok lagi berbagi dengan kami. Dan ditunggu Pak, ini admisinya ya Pak, admisinya ke MM Pak. Nah yang kedua untuk Pak Filio Handoko. Ya, terima kasih. Ya. Sertifikatnya bisa ditampilkan. Nah ini Pak nanti kami juga akan kirimkan ke kontak Bapak. Nah yang terakhir ini yang kami sangat berterima kasih sekali, kami atas nama panitia mengaturkan terima kasih kepada Ibu Komala ya, yang memandu acara ini lancar dari awal hingga akhir. Oke, matur nuwun Bu Komala. Terima kasih. Dan kami atas nama panitia mohon maaf kepada para peserta apabila ada hal yang kurang berkenan. Nah, mohon maaf ini bisa kami jadikan masukan untuk acara selanjutnya supaya lebih bagus lagi. Yang penting ini kita upayakan acara dari kami untuk kami juga. Enggak Bu Komala. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk yang terakhir nih untuk dokumentasi kita akan foto bersama. Jadi mohon kepada teman-teman untuk on cam supaya bisa diabadikan ya oleh panitia. Oke, mungkin sudah siap panitia. Oke ya, siap ya, semua senyum, sis. Sudah semua? Oke, baik. Semua sudah ya. Sekarang kita bisa mengakhiri seminar online kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan acara dengan sedemikian baik. Terima kasih untuk Bu Maria Rita sebagai penginisiasi dan juga kepada Pak Joko dan Pak Filio yang sudah berkenan menjadi narasumber. Dan juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dengan baik, dengan tertib, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dan menarik. Kita akan mengakhiri pertemuan kita siang hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Mohon teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kegiatan kami sepanjang pagi hingga siang hari ini, sehingga kami boleh belajar, kami boleh menambah ilmu pengetahuan kami dari dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang kami pelajari, kami resap, kami terima hari ini, boleh kami gunakan sebagai bekal bagi kami di dalam menjalani aktivitas, terutama keinginan kami untuk berwirausaha. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan akan Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami yang lain, kiranya Tuhan juga selalu menyertai. Demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Oke, selamat siang. Sampai ketemu pada sesi-sesi seminar yang lain. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Panitia. Selamat siang. God bless. Terima kasih. Ya, Selamat terima siang. kasih. Terima kasih.